Lehman Brothers. Lehman Brothers. Lehman Brothers. That the fall of Lehman Brothers really Not good. It sucks. 2007. I did not believe. Pada tanggal 15 September 2008, dunia finansial dikejutkan oleh pengajuan kebangkrutan Lehman Brothers, sebuah firma perbankan investasi terbesar dan terkemuka di dunia yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dengan nilai aset bernilai lebih dari 700 miliar dolar, kebangkrutan ini merupakan kebangkrutan terbesar dalam sepanjang sejarah Amerika Serikat, mengalahkan kasus sebelumnya, Enron dan Worldpac. Peristiwa ini memicu keruntuhan pasar saham dan menyebabkan resesi besar yang berdampak pada ekonomi global. Dalam video ini, kami akan mengajak rekan-rekan sekalian mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan Lehman Brothers, praktik akuntansi yang dipertanyakan, serta tanggung jawab pihak terkait, termasuk auditor dan manajemen perusahaan. Lehman Brothers adalah sebuah perusahaan keuangan yang didirikan oleh Henry Lehman pada tahun 1844. Awalnya, bisnis ini hanyalah toko kecil yang menjual kapas di Montgomery, Alabama. Namun seiring waktu, Lehman Brothers tumbuh menjadi salah satu bank investasi terbesar di dunia. Pada awal abad ke-20, mereka mulai fokus pada layanan perbankan investasi, yaitu membantu perusahaan besar untuk mendapatkan dana, misalnya dengan menjual saham atau obligasi. Beberapa klien besar mereka, termasuk perusahaan terkenal seperti B.F. Goodrich, yaitu produsen ban, dan Macy's, yaitu toko retail besar. Nah, selama bertahun-tahun, Lehman Brothers ini berhasil melewati banyak krisis ekonomi karena mereka berani mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pendekatan ini membuat mereka sukses dalam waktu yang lama, meskipun pada akhirnya justru menjadi penyebab kejatuhan mereka. Namun, sejak akhir abad ke-20, Lehman terlibat dalam pasar derivatif keuangan yang sangat kompleks, termasuk sekuritas berbasis hipotek atau RMBS, yang didorong oleh pasar perumahan yang terus berkembang. Pada saat yang sama, model bisnis perbankan investasi berbasis leverage tinggi membawa risiko yang sangat besar. Lehman memperkenalkan instrumen keuangan yang semakin eksotis, dengan beberapa pihak menyarankan bahwa risiko yang terkait dengan derivatif ini tidak sebanding dengan potensi imbal hasil. Namun, selama periode booming pasar, risiko tersebut tampaknya dapat diterima, terutama ketika harga properti terus meningkat. Lehman Brothers mulai mengalami kesulitan serius pada tahun 2007, ketika pasar perumahan Amerika Serikat mulai merosot. Penurunan harga rumah menyebabkan kerugian besar pada sekuritas yang didukung hipotek yang dimiliki oleh Lehman, yang jumlahnya mencapai hampir 90 miliar dolar pada akhir 2007. Sementara itu, ekuitas pemegang saham perusahaan hanya sekitar 22,5 miliar dolar. Dalam upaya untuk menyembunyikan kerugian yang semakin memburuk, manajemen Lehman melakukan serangkaian transaksi yang dirancang untuk memperindah laporan keuangan mereka, yang dikenal sebagai Repo 105. Repo 105 adalah transaksi yang digunakan oleh Lehman untuk mengurangi rasio leverage. Dalam transaksi ini, Lehman menjual sekuritas kepada pihak lain dengan komitmen untuk membeli kembali sekuritas tersebut dalam waktu yang singkat. Pada dasarnya, transaksi ini adalah pinjaman jangka pendek yang disembunyikan sebagai penjualan sekuritas. Dengan menggunakan Repo 105, Lehman dapat mengurangi kewajiban mereka dalam laporan keuangan, meskipun transaksi tersebut tidak memiliki substansi ekonomi yang nyata. Praktik ini dipandang sebagai upaya untuk membuat neraca perusahaan terlihat lebih kuat daripada kenyataannya. Manajemen Lehman tidak mengungkapkan transaksi Repo 105 ini
dalam laporan keuangan mereka yang diajukan ke SEC. Dan tidak ada penjelasan mengenai dampak transaksi ini terhadap rasio leverage mereka. Taktik ini dilakukan menjelang akhir setiap periode pelaporan kuartalan, dengan tujuan untuk menciptakan kesan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak ekuitas daripada yang sebenarnya. Sebagai auditor eksternal, Ernst & Young atau disingkat dengan EY memiliki kewajiban untuk memeriksa apakah laporan keuangan Lehman Brothers itu disusun secara benar dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku umum, yaitu GAAP. Namun, dalam kasus ini, EY gagal menjalankan tanggung jawab tersebut dengan benar. Lehman Brothers menggunakan teknik akuntansi yang disebut Repo 105, yaitu sebuah transaksi pinjaman jangka pendek yang disamarkan seolah-olah sebagai penjualan aset untuk menyembunyikan utang dan membuat neraca keuangannya terlihat lebih sehat dari kenyataannya. EY sebenarnya mengetahui adanya transaksi Repo 105 ini, tetapi mereka tidak mengungkapkannya dalam laporan audit mereka. Lebih buruk lagi, ketika ada seorang whistleblower atau pelapor pelanggaran dari dalam perusahaan yang memberitahu EY tentang potensi kesalahan serius dalam laporan keuangan Lehman, termasuk soal Repo 105, EY tidak menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan lebih lanjut. Hal ini kemudian terungkap dalam penyelidikan kebangkrutan Lehman dan menunjukkan bahwa EY lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai auditor independen. EY berargumen bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Lehman pada Repo 105 sesuai dengan standar yang ada pada saat itu. Namun penguji kebangkrutan berpendapat bahwa meskipun secara teknis sesuai dengan standar akuntansi, transaksi tersebut berfungsi untuk menyembunyikan substansi ekonomi dari transaksi tersebut dan menyesatkan laporan keuangan Lehman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun EY mematuhi aturan akuntansi yang berlaku, mereka gagal untuk menjalankan tanggung jawab mereka untuk melaporkan potensi kesalahan material dan memastikan transparansi yang memadai dalam laporan keuangan. Salah satu isu utama dalam kasus kebangkrutan Lehman Brothers adalah apakah auditor memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi transaksi yang dimotivasi oleh akuntansi, yang dalam hal ini adalah transaksi Repo 105. Penguji kebangkrutan berpendapat bahwa auditor seharusnya telah mengenali bahwa transaksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan laporan keuangan secara artifisial dan tidak memiliki tujuan bisnis yang sah. Oleh karena itu, meskipun perlakuan akuntansi dapat dipertahankan secara teknis, auditor seharusnya mempertanyakan substansinya apa dari transaksi tersebut dan mengungkapkan potensi masalah kepada manajemen dan komite audit. Salah satu tanggung jawab utama auditor adalah memastikan bahwa laporan keuangan klien disajikan dengan adil dan tidak menyesatkan. Dalam kasus Lehman, laporan keuangan mereka mengandung informasi yang sangat material mengenai transaksi Repo 105, yang secara signifikan mengubah tampilan rasio leverage mereka. Namun, E dan Y gagal untuk melaporkan penggunaan transaksi tersebut dan tidak melakukan pengawasan yang cukup untuk memastikan bahwa laporan keuangan Lehman mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kegagalan ini menunjukkan bahwa auditor harus lebih proaktif dalam mengevaluasi laporan keuangan dan melibatkan diri dalam setiap transaksi yang dapat mempengaruhi secara material keadaan keuangan perusahaan. Setelah skandal terbongkar, EY digugat di berbagai pengadilan. Mereka membayar $99 juta untuk menyelesaikan gugatan pemegang saham dan $10 juta untuk gugatan Jaksa Agung New York tanpa mengakui kesalahan.
Namun, lebih dari sekedar ganti rugi, kasus ini menunjukkan pentingnya etika dalam profesi akuntansi. Kepatuhan pada standar saja tidak cukup, dibutuhkan integritas, objektivitas, dan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Seorang profesor akuntansi menyebut, walau secara teknis sesuai aturan, tujuan pelaporan tetap harus mencerminkan substansi ekonomi. Tujuan pelaporan bukan menyesatkan, melainkan menginformasikan. Reformasi akuntansi dan audit pasca Lehman menekankan pada pentingnya pengungkapan yang jujur dan sistem pengawasan yang kuat. Namun, budaya etika tetap menjadi pertahanan utama terhadap skandal berikutnya. Sebagai akuntan masa depan, kita harus belajar dari tragedi ini, yaitu jangan pernah kompromi dengan integritas. Karena saat kepercayaan hilang, bukan hanya perusahaan yang jatuh, tapi juga sistem ekonomi global. Kebangkrutan Lehman Brothers merupakan contoh nyata bagaimana manipulasi akuntansi dan kegagalan pengawasan auditor dapat berkontribusi pada runtuhnya sebuah institusi keuangan besar dan memicu krisis ekonomi global. Praktik Repo 105 yang digunakan untuk memperindah laporan keuangan Lehman mencerminkan penyalahgunaan standar akuntansi demi menciptakan citra keuangan yang sehat. Padahal kenyataannya perusahaan berada dalam kondisi kritis. EY sebagai auditor eksternal memang mengikuti ketentuan teknis dalam standar akuntansi saat itu. Namun, mereka gagal menjalankan tanggung jawab moral dan profesional untuk mengungkap substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Kegagalan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan tidak cukup jika tidak disertai dengan integritas dan skeptisisme profesional. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi profesi akuntansi dan audit. Kedepan, standar akuntansi dan audit harus terus diperkuat agar tidak memberikan ruang bagi praktik manipulatif yang legalistik. Auditor juga harus memiliki keberanian untuk mengungkap ketidakwajaran meskipun menghadapi tekanan dari klien, serta didukung oleh sistem perlindungan terhadap whistleblower yang efektif. Yang tidak kalah penting, pendidikan etika harus menjadi pondasi utama dalam pembentukan karakter akuntan dan auditor di masa depan. Profesi ini bukan sekedar tentang angka, tetapi tentang menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem ekonomi. Tragedi Lehman Brothers mengingatkan kita bahwa ketika integritas dikompromikan, bukan hanya satu perusahaan yang jatuh, melainkan seluruh tatanan keuangan dapat terguncang.